Pertengkaran akan membuat dua hati makin menjauh, dan keduanya butuh waktu untuk berteriak agar bisa saling memahami. Kadang pula cinta tidak selalu berakhir pada bahagia. Rasa putus asa akan membuatnya hancur dan juga musnah. Lalu, bagaimanakah dengan orang-orang di tengah jalan? Mampukah mereka meraih kebahagiaan? Inilah dia, orang-orang di lingkungan jalan. Karya W.S. Rendra. Selamat menyaksikan. Saja. Siapa nama? Siapa namamu? Namaku Joko. Kau sendiri belum jawab. Siapa namamu? Sebelumnya, itu tak perlu kau tanyakan. Apabila kau ketahui sekarang, tentu akan lupakan besok pagi. Apakah namamu semua begitu? Enggak. Namaku Sri. Masih manis. Lalu? Tubuhmu pun baik. Lalu? Tetap keberatan menghabiskan malam ini bersamamu. Apa kita mulai bedang kacang dan? Kau suka? Tentu saja. Ya, bedang kacang 2. Pak! Bapak! Di mana kau? Kepala aku sakit, Pak! Siapa yang berteriak di tengah malam gini? Orang muda. Ia bilang, lalu sampai menyeru-nyeru nama bapaknya. Ada seorang lelaki yang menang bapaknya, tapi ia tak berani. Ibunya dulu menjawab, ia teman saya, tetapi sekarang sudah meninggal. Kau tahu ceritanya, Sri? Terlalu panjang. Iya kan, ceritakan.
Lain kali saja, tidak untuk malam ini. Kenapa? Lah, saya tak suka. Kau ini. Wedang kacang satu. Oh, sudah tahu Bang. Halo, mami dia bukan? Iya. Sebaiknya kita berkenalan saja. Joko. Sri. Siapa nama saudara? Nama saya kurang menarik. Kurang menarik. Saudara akan jadi jengkel kalau dia nama aku. Jadi, siapa namamu? Panggil saja aku Botak. Aku terkenal dengan nama itu. Botak. Ya, dulu aku Botak, tapi sekarang tidak. Sebab itulah aku dipanggil Botak. Aku cukup senang ketika dipanggil Botak. Jadi jangan khawatir, hal itu akan menyakiti hatiku. Joko gak perhatian terhadap nama. Tadi saja waktu mula-mula kita berjumpa, dia ingin tahu sekali namaku. Maka itu suatu kebiasaan yang buruk. Tidak. Sebenarnya apa nama daerah ini? Jalan Puspa, kau belum tahu? Aku orang asing. Aku datang dari kota. Brengsek! Kau brengsek! Kau tadi berjanji memberi aku 10 rupiah. Mengapa kau hanya memberi aku 5 rupiah? Kau penipu! Apa kata rupiah? Kau penipu! Nih, jangan. Kurang! Ini kurang! Kau lebih tua dari yang pertama. Kau lebih pintar lagi. Dia sudah tua. Dia kata aku sudah tua. Sebenarnya daerah ini nggak begitu romantis, bukan? Tidak, siap, benar. Aku termasuk salah satu dari mereka. Aku sudah ada sih. Sebetulnya, kami minta lebih dari kesadaran itu. Aku tak mau berakhir seperti dia. Siapa namanya? Iya, Iya. iya, iya. Namanya muda dari orang. Jangan kita perbincangkan lagi hal umum. Aku tak mau berakhir seperti dia. Lalu, mengapa engkau menjadi seperti sekarang ini? Mang, satu mang. Aku tak berayat hidup lagi. Ibuku mati karena terkejut oleh bom yang mula-mula jatuh di desa di zaman revolusi. Ayahku di sini saja. Rumahku dibakar hangus oleh rakyat sendiri. Di bumi hangus kata mereka. Kemudian aku mengungsi. Waktu di atas garis hujan, pulang kalau lapar, aku mencuri. Kemudian banyak tentara-tentara muda yang berbalik hati kepada aku. Selebihnya, saya bisa mengeluarkan sendiri. Mulai saat itu, aku menjadi manusia tingkatan rendah. Aku tidak bisa membantah kemauan orang banyak. Jadi dengan begitu, aku tetap tinggal di urusan bawah dan tak bisa naik ke atas lagi. Aku sangat hati jika wanita yang mendapatkan kesempatan untuk dapat sembilan. Begitu di hati, hingga terkadang aku membenci atas sila itu. Sudahlah,
Jangan berkata begitu. Mengapa tidak? Ada seorang temanku wanita, keadaannya juga sama seperti aku. Tetapi ia cerdik lagi. Dia dapat mengumpulkan uang dan mendirikan sebuah toko yang diurusnya sendiri. Siapa nama wanita itu? Neti. Neti. Ya, Neti. Meskipun Neti sudah berniat kembali ke jalan yang baik, tapi orang-orang tidak mempercayainya. Tetangganya masih saja membencinya sebagai seorang pelacur. Neti pun juga gelap mata. Pokoknya aku lihat lalu dia menjadikan rumah mendapat kotor. Neti membutuhkan kepercayaan, tetapi orang banyak tidak bisa memberikannya. Pak! Bapak! Gimana kau? Kemana aku sakit, Pak? Siapa itu? Pemuda gila yang mencari Aina tadi. Lampau, banyak orang gila ya malah saya sedang. Sekali lagi ku isi piala, ku reguk sekering-keringnya, lalu nyanyi hingga bulan menyerap cahaya, menyelam kelam di langit mega. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembali tidurlah lagi. Peduli apa musim cuaca, biar ku mabuk semabuk-mabuknya. Halo, Sri. Belum dapat teman? Hei manusia, kau teman Sri bukan? Ya, Kau dengar bagaimana aku mengucapkan sajak tadi? Ya, Typo yang membuat. ya, aku tahu itu. Suatu hal yang hebat, mungkin kau senasib dengan saya. Kau menyukainya. Sajak itu menarik, tetapi saya tidak menyukainya. Kenapa? Dulu aku sama seperti kau, tapi aku sudah dapat mengatasinya. Aku tak mau untuk lagi sekarang. Sebab itulah aku tak suka sajak itu. Suatu hal yang hebat. Tapi aku lain halnya. Jika tidak bisa lagi bernyanyi, kembali tidurlah lagi. Peduli apa musim cuaca, biar ku mabuk semabuk-mabuknya. Sajak itu tepat untuk saya, juga gak tepat bagi orang-orang berduka. Aku berharap pengalaman itu hidup lagi dan akan saya ajak menghabiskan minuman ini. Buka cintamu berat, kawan. Tak terbang. Pak! Bapak! Gimana kau? Kepala aku sakit, Pak! Kau dengar teriakan itu? ya. Dia, Kau kenal orangnya? dia anakku. Anakmu? Tapi pemuda itu Rupanya, kau pun telah mendengar cerita mereka. Dia telah gila sama sekali. Kalau bukan dia yang gila, akulah yang gila. tentu ada ceritanya yang menarik. Joko menyukai cerita. Jadi bagaimana? Suatu kali, aku bertemu dengan seorang gadis. Waktu itu aku tak tahu apakah aku benar-benar mencintainya. Mungkin tidak. Aku buaya waktu itu. Dan segera aku kawin dengannya. Setelah itu, aku pergi dengan perempuan lain. Saat itu aku tak tahu istriku sedang mengandung. Setelah melahirkan, istriku terus saja pergi dari kota ke kota lainnya. Yang aku ketahui benar bahwa selama hidup mencarinya bukan suatu pekerjaan yang mudah. Setelah 5 tahun mencarinya, aku baru tahu bahwa ia diam-diam di kota ini.
dengan segera aku mencarinya kemarin, tapi terlambat. Tahu kan? Kau suka anggur? Tidak. Kau Sri? Tidak. Rati ini. Manusia. Kau suka anggur? Jangan panggil manusia. Namaku Joko. Joko keperhatian terhadap nama. Nama itu tak begitu jelek, betul tidak? Siapa namamu? Orang-orang mengatakan namaku jelek sekali. Mereka suruh untuk mengganti nama yang baru. Jadi, siapa namamu? Aku belum menemukan nama yang baru. Jadi nama ya? Surya, jelek bukan? Tidak jelek. Gagah namamu. Bohong. Bapak, di mana kau? Kalau aku sakit, Pak. Aku di sini, anakku. Bukan, ayahku dihilangi di layangan. Kau jahat. Dengarlah, dia telah gila sama sekali. Sudahlah. Kau pun mabuk gula. Aku masih kurang mabuk. Anggur adalah sahabatku satu-satunya. Ia bisa memahami itu. Sudahlah, tadi sudah mulai malam. Dia harus pergi dulu. Aku akan pergi. Sri, kenapa anaknya gila? Anaknya telah gila sebelum saya datang kemari. Dia meninggal, tapi cabang kelas 1. Orang-orang tidak mempercayai kalau anak itu mempunyai ayah yang sah. Pemuda-pemuda lainnya di sini sering mengejeknya dengan menamainya jadah. Suatu kali, dia jatuh cinta kepada seorang gadis yang tak cantik parasnya. Namun ketika dia meminangnya, gadis itu marah. Gadis baik-baik. Jadi, kalian tahu mengapa gadis itu menolak pinangan si pemuda gila ini? Semenjak ia gila, ia terus saja mencari-cari bapaknya. Sepertinya keluarga benar. Daerah ini membuka darah menyenangkan, dan orang-orang yang datang sini pun selalu dengan sebab dan alasan. Yang kau di sana kecil tanpa tubuh, kau di badan sebesar. Bersih, keluar. Wah, masih ada banyak. Iya, saya. Kau tidak pergi dulu kan? Tidak. Mari kita habiskan malam ini di sini. Untuk uang ini. Tapi tadi kita sudah membuat rencana, Joko. Bukan kenapa masih panjang. Kalau sudah menjelaskan saja. Kamu masih berpikir. Saya kira begitu. Kacang-kacang dulu lah cantik. Iya. Ini bisa menambah hatimu. Kau komentar Joko. Sekarang saya jadi tidak mengerti. Mengapa kau datang kemari? Kacang. Aku tak tahu. Kadang itu kita yang sendiri pada aku sedang memikirkannya. Ada semacam kesepian di dalam hidup. Iya. Alangkah Di jalan revolusi ini sebenarnya aku punya seorang gadis. Dia cantik, seksi. Balang. Namun dia juga tak menyenangkan. ya, tapi udah itu. Belum, tapi tidak-tidaknya
Dia telah dipeluk dan dicium oleh pemuda itu. Aku tak suka dengan perempuan yang telah dijamah laki-laki lain. Jadi maksudmu, gaji kita harus 100% bersih dan suci. Apa salahnya jika aku menginginkan yang begitu? Dan begitulah yang aku rasakan selama perpisahan kami. Tapi Joko, sudah terang aku tidak punya kebersihan yang semacam itu. Setengah persen pun. Istri, kau tidak akan mengkawini. Kau tak akan memiliki. Dan kita hanya sekedar melepaskan kelesuan. Dan sebenarnya aku juga berpikir, kenapa harus padamu? Aku sedang memikirkannya. Jadi soalnya kok tidak puas? Setiap orang yang mengalami seperti saya tidak akan puas. Aku punya teman, seorang lelaki yang tak lengkap sembur. Dia seorang penyabar dan sudah setengah umur. Orang itu akan tunjang umurnya. Lihatlah, baru saja kita bicara, orang itu sudah datang. Nah, tuan-tuan, karena bersih sudah berubah. Sri, oh Mas Tarjo, selamat datang. Ini itu Putri. Mas Tarjo, ada sesuatu yang akan dikatakan padamu. Tapi nanti aja. Bagaimana? Apa kabar Putri? Baik sekali Mas. Sudah lama kau tak datang. Sangat rindu. Rindu. Oh iya, silakan mengenal Mas Tarjo. Mereka teman baru. Mereka sangat baik hati. Rupanya kalian kuat sekali hingga bisa berdiri setiap malam. Tidak begitu. Tadi ada penjual bidang kaca yang datang, Mbak. Dan selama itu kami duduk di sofa yang dibawa penjual itu. Benar kan, Joko? Ya. Baru saja si penjual itu pergi. Bagaimana kalau kita cari dengan barisan? Sesuatu yang baik. Bagaimana? Sayang, mereka akan pergi dari sini karena akan ada yang di sini. Mereka membantu kita. Sayang sekali. Tetapi Sri, bagaimana rencana kita? Joko, kau masih berpikir bukan? Sri, bukan. Sudah. Bukan. Aku heran. Kenapa perempuan itu berbohong? Rupanya otaknya bersih. Mungkin mulai berdirinya. Sebenarnya aku mempunyai rencana dengan dia. Aku akan menunggu keduanya. Saya akan menemanimu. Oh, itu kan adik kakak juga, bukan? Bukan? Ya, saya selalu tahu kan segala-galanya. Kau punya korek? Tak ada. Kau tak akan mencarikan apa. Kau tenangkan dulu dirimu. Bajingan, orangnya aneh. Datang. Sudah, Bi. Mengapa kau kembali? Aku datang kepada. Aku tak mengenal dia. Jangan menyiksaku lagi. Aku tak tahan, Joko. Apa begitu? Joko, sepanjang waktu mengharuskan kau untuk menantimu. Saya cinta padamu, Joko. Dengan cara bagaimana kamu mengutarakan cinta supaya kamu percaya? Sudahlah, aku tak membutuhkanmu. Mama bisa berbuat begitu. Kau sendiri bisa begitu. Kenapa aku tidak? Kau ternyata di hatiku. Sekarang kau melihat aku. Aku tak peduli. Kau sendiri menyakiti hatiku. Tidak, Joko. Kau berlebihan. Aku masih terus mencintaimu. Bukankah? Aku selalu setia nanti kedatanganmu. Percayalah. Kemudian itu sudah tidak berarti lagi bagi saya. Tapi pernah berarti, bukan Surati? Aku tak tahu. Aku kesepian. Dan aku takut menjadi orang tua. Dan kau pun mencintainya pula, bukan? Kau mencapakan aku. Di bab
Dan kalian sudah berkawin. Aku masih bersih. Aku belum diapa-apakan. Aku tidak percaya itu. Terserah kau. Aku mau berbuat tahu untuk merugikannya. Kau tentu telah dipeluk dan dicium oleh mereka. Aku jadi kurang puas Surati. Kau sudah tidak 100% untuk ini. Iya. Meskipun kau belum dikawin olehnya, namun kau pernah dicium olehnya. Iya, kita diciuminya. Tapi kau berbicara tentang nafsu. Kau tidak berbicara tentang cinta. Kau sudah dapat cinta 100% dariku. Tak bisa kamu mempercayaiku? Tidak, berat sekali. Bukan percaya kau sejam itu. Banyak sedikit salah paham. Dan tidak menguasai nafsu masing-masing. Tapi aku tak percaya itu bahwa kita tak terpisahkan. Kau terlalu banyak bicara. Pulanglah sana. Aku terlalu berbahaya untukmu. Marahnya marah, tapi jangan begini. Sudah Bang, tadi sudah marah. Ini di sini. Lagi pula, kenapa kau tinggal di daerah seperti ini? Mengapa? Mengapa? Di sini memang budaya beratur. Lalu kau mau apa lagi? Di sini aku sedang menemukan bukan lain. Sengaja menyakiti hatimu. Baiklah jika itu mau. Tapi kembalilah kepadaku. Aku akan membuktikan bahwa cintaku masih penuh. Agar kau tidak buat seperti ini lagi. Ya, Cik. Kau mendengar percakapan kami? Ya, hampir Sudahlah. Kita merokok saja. senang hati. Kenapa sih kamu itu tak puas? Setan! Bangsa! Apa kabar, Tuan? Buruk sekali. Aku tak bisa menidurkan anak meski mengeluh kepalanya sakit. Siapa anak? Namanya? Nama anak itu? Narko. Mungkin kau minum terlalu banyak. Tak apa. Anggur adalah sahabat satu-satunya. Ia bisa memahamiku. Sekali lagi ku isi piala, ku reguk sekering-keringnya, lalu menyanyi hingga bulan menyerak cahaya, menyelam kelam di langit mega. Jika tiada bisa lagi bernyanyi, kembali tidur, tidurlah lagi. Peduli apa musim cuaca, biar ku mabuk semabuk-mabuknya. Buruk, sangat buruk. Apa salahnya dengan Dita Ibu? Ia tak salah. Engkau lah yang salah. Engkau salah banget kita Ibu. Tentang kemabukan. Ada beda besar antara kemabukan dan kemabukan itu. Ia adalah seorang pemabuk. Ujungnya tak bisa dipisahkan dari anggur. Bahkan dari anggur itulah ia mendapat ide untuk barang-barang satu-satu. Ialah makhluk yang asli dan kau bukan. Kau pernah mengalaminya bulan bukan? Dari mana kau tahu? Dari cara bicara. Dengar Surya, aku dulu sama seperti kau. Dalam keadaan hancur, datang seorang teman. Ia berkata, Tama,
Bukankah kau punya hobi mancing? Pergilah mancing. Aku tahu sungai-sungai banyak ikannya. Lalu kau pergi mancing. Ya, dan memancing itu aku asik oleh air-air dan ikan-ikan. Lalu aku berpikir, kalau dengan aku memancing saja bisa membuatku rileks, kenapa mula aku harus mabuk? Mungkin Surya belum pergi mancing. Tetapi aku tak bisa disamakan dengannya. Aku merasa kesedihan, sedangkan dia menanggung dosa. Dia tak akan mungkin melupakan dosa-dosanya, tetapi dia bisa melupakan bebannya dan kasihkan dan mancing. Coba, bukan kamu sendiri yang menyebabkan itu terjadi? Tahanlah luka yang jatuh. Tembuslah luka dan duka di usia tua. Lalu, tegurlah anggur dalam ramuan yang lagi gila. Maka terentanglah luka dan duka yang begitu dalam. Lalu, tidurlah sepanjang siang dan malam. Itu Lita Iko. Bukan campur baur dan tidak ada aslinya, tetapi bagiku besar. Bapak, dengarlah, dia telah gila sama sekali. Untung saja ada aku. Sepertinya aku membutuhkan anggur yang lebih keras lagi. Jangan bangsa, boleh pulang kau. Setan, jangan aku. Tak mengertikan kau. Kau aku sakit. Kau jahat. Dengarlah. Dia telah gila. Surya! Surya! Kenapa? Marilah. Tidak! Aku tak meminta tahu orang itu! Mereka jahat! Kami akan menyingkir. Ayo Joko. Kenapa? Anakku, marilah. Surya, kepala aku sakit sekali. Kenapa? Sudah saya katakan. Lekas tidurlah kau. Kenapa tak tidur, Surya? Aku tak bisa tidur. Saat itu kau juga masih belum tidur, Marco. Kau Surya, aku bukan anak jaga. Kau tahu itu bukan? Tentu saja, Marco. Biarlah mereka berlangsung. Aku akan sangat bahagia selagi engkau mampu mengisapi bahwa aku adalah ayahmu. Tetapi mengapa kau jahat? Aku tak jahat, Marco. Aku tersiksa. Surya, apa kau gila? Tidak, aku tak tahu. Surya, kau berdiam di mana? Di sana. Kata sana, kau pun gak akan tinggal di sana. Dan kau boleh tinggal di sana, tetapi kau tak mau. Maksudku digayakan. Oh, ayahku juga berdiam di sana. Semua orang tahu itu. Katakan, siapa ayahku? Pulang ayahmu! Kau orang jahat. Apa jahat? Kau orang asing. Sakit sekali.
Demi Tuhan, demi air. Marilah kita pergi tidur, Nado. Ayo, hari sudah malam. Ini jadi semua jadi kebret dan Ya. Banyak hal yang sedang kupikirkan. Surya, si pemabuk itu berhasil membujuk anaknya tidur. Sekarang aku membutuhkan dirinya. Oh iya, lupa ini aku. Masa Jo? Aku membutuhkan dia yang 3 batang. Maukah kau memberikannya untukku? Ya, tunggu sini. Sini, aku mau sini. Sri, ada yang tidak aku katakan benar. Aku juga hendak mau. Dengarkan aku, Sri. Aku sudah sangat membutuhkannya. Maksudku? Kenapa tidak sudah kita kerjakan? Apanya? Rencana kita tadi. Coba, nanti dulu. Apalagi yang akan ditunggu? Bagiku, malam sudah tidak lagi panjang. Marilah segera kita kerjakan, Sri. Aku sudah sangat membutuhkanmu. Dengarkan aku, Joko. Sebetulnya saya Aku mau kamu. tidak. Maaf, Joko. Aku tidak bermaksud menghinamu. Sri, kamu menghubungi saya. Kau yang mendahului hakimi keadaan kepercayaan saya. Aku akan kawin dengan Tarjo. Dia mengajak aku. Beli apa itu? Engkau tidak punya uang sebelumnya. Tidak. Sekarang berbeda. Engkau tidak bisa berkata seperti itu lagi sekarang. Aku sudah tidak membutuhkan kerjaan lagi. Aku sudah mendapatkan yang lebih dari itu. Aku akan kawin dengan Tarjo. Aku lebih percaya kepadanya. Kau tidak bisa memberikan kepercayaan kepadaku. Kepercayaan habis berharap dengan kehidupan seperti ini. Tidak, saya itu berjuang. Joko, anjing. Bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kau pikirkan? Tinggal kamu. Kamu ya, Yap?
Istri akan kawin. Dia nggak apa-apa sama dia. Hanya mendatangkan kepanjang gitu. Botak. Sepertinya sudah banyak kegoblokan yang telah terlihat. Saya mohon, saya juga ada info Apa? tentang Surya. Dia sudah meninggal, Sudah ada. dia mati. Mati. Ada yang bilang bahwa mereka berdua masih di kamar. Di dalam kamar, mereka sudah ditemukan tak bernyawa. Ada yang mengira kalau mereka berusaha putus. Semakin lama, semakin berubah. Dan sekarang dia pulang. Kasihan dia. Dia membunuh dirinya sendiri dengan dosa-dosanya. Betul. Penguburannya bukan saya. Mungkin dia Botak. Sepertinya aku harus pergi lagi. saya kira begitu. Sekarang saya sudah pagi. Dan kita harus pergi mencari terus lain. Selamat tinggal, Joko. Ya ampun, hidup macam apa ini? Jadi bagaimana? Aman. Ini adalah saya dengar nanti ada pertemuan lain. Pas, bagaimana? Kita sudah bersama. Baik, siapa saudara? Wah. Rupanya masih di sini. Ya, rencanaku gagal semua. Jadi bagaimana? Sudah, Baik, kau diam saja di sini. Suaranya aman. Tidak ada yang mengikuti. Kita tunggu setelahnya. Buddha, berhenti. Barangnya mana? Barangnya. Hah? Mana barangnya? Hah? Ini apa? Yuk, diri. Diri. Belakang.